Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok kedua dengan saya sendiri Vika Salsabil Amar sebagai ketua dan moderator, dan selanjutnya rekan saya Natasha Banawati sebagai notulen dan pemateri 1, dan yang terakhir ada Maria Aulia Pratama Sinaga sebagai pemateri 2. Di sini kami akan memaparkan video diskusi kami mengenai beberapa pengembangan landasan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Rosdiana Siregar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar ini. Mengenai pengembangan landasan bahan ajar, terdapat permasalahan umum yang berkenaan dengan pemilihan bahan ajar itu sendiri. Yang pertama, cara penentuan jenis materi. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, urutan penyajian. Yang keempat, perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, memilih sumber di mana bahan ajar itu didapatkan. Nah, sedangkan masalah bahan ajar itu sendiri terhadap guru, yang pertama, guru memberikan bahan ajar atau materi terlalu luas atau terlalu kecil, atau terlalu sedikit. Yang kedua, terlalu mendalam atau terlalu dangkal. Yang ketiga, urutan penyajian yang tidak tepat. Yang keempat, jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Yang kelima, berkenaan dengan buku sumber sering terjadi setiap ganti semester atau ganti tahun ganti. Saya Natasha Banawati sebagai pemateri pertama akan melanjutkan penjelasan dari saudari Vika. Materi pertama yaitu konsep dasar pengembangan bahan ajar. Yang pertama, hakikat bahan ajar. Bahan ajar memiliki beragam interpretasi dari para pakar pendidikan, terutama pakar teknologi pembelajaran. Di antaranya ada yang menjelaskan bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru atau pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sugiarto menjelaskan bahwa buku ajar merupakan buku yang disusun untuk kepentingan proses pembelajaran, baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang suatu atau kajian bidang tertentu yang kemudian dirumuskan menjadi bahan pembelajaran. Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa bahan ajar atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan pendidik dan peserta didik atau siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar bersifat sistematis, artinya disusun secara urut sehingga memudahkan peserta didik. Kedua ialah peran bahan ajar. Bahan ajar memiliki fungsi penting bagi pembelajaran. Beberapa fungsi bahan ajar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Dan yang ketiga, alat evaluasi atau pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Bahan ajar sangat penting, artinya bagi pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar akan sulit bagi pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Demikian pula tanpa bahan ajar akan sulit bagi peserta didik untuk mengikuti proses belajar di kelas. Apalagi jika pendidiknya mengajarkan materi dengan cepat dan kurang jelas. Mereka dapat kehilangan jejak tanpa mampu menelusuri kembali apa yang telah diajarkannya. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik maupun peserta didik sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki mutu pembelajaran, yaitu asas perkembangan bahan ajar. Yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis berkenan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan ajar, dan tata cara belajar, serta menentukan cara-cara mengevaluasi hasil. Kedua, asas psikologis. Peserta didik atau siswa merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, karena siswa adalah sasaran pencapaian tujuan pembelajaran. Para ahli pada umumnya sepakat bahwa motivasi siswa merupakan faktor penting dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh seorang siswa, maka semakin tinggi pula keberhasilannya dalam mencapai keberhasilan. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam mengembangkan bahan ajar, haruslah memperhatikan aspek-aspek psikologis siswa agar dapat meningkatkan motivasinya untuk belajar. Yang ketiga, asas pendidikan. Asas pendidikan adalah hal-hal yang terkait dengan teori pendidikan dalam pengembangan bahan ajar, seperti memulai materi pembelajaran dari yang mudah kepada yang lebih kompleks,
dari yang konkret kepada yang lebih abstrak, dari yang detail hingga konsep atau sebaliknya. Bergerak dari permulaan proses menuju kesimpulan, dimulai dari bahan yang diketahui siswa berangsur-angsur bergerak menuju bahan yang baru dan seterusnya. Ialah asas kebahasaan. Materi selanjutnya ialah analisis desain pengembangan model. Yang pertama, ragam pengembangan model. Pengembangan model pada prinsipnya dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang terjadi akibat adanya perbedaan karakteristik, situasi, dan kondisi lingkungan. Demikian pula model-model sebelumnya dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan sekaligus memberi solusi pada penyelesaian permasalahan yang ada. Perubahan zaman yang terjadi secara cepat melahirkan berbagai permasalahan baru. Kondisi itu membuat manusia selalu berhadapan dengan berbagai kebutuhan atau masalah. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah yang terjadi itu yang mengharuskan pentingnya model dikembangkan secara terus-menerus. Ada model Borg and Gall. Pengembangan model Borg and Gall membagi prosedur atau langkah-langkah penelitian dan pengembangan ke dalam 10 langkah pokok, yaitu yang pertama, tahap Research and Information Collecting, mencakup kegiatan studi pustaka dan observasi lapangan sebagai dasar dalam mengembangkan produk model pembelajaran yang akan dihasilkan. Yang kedua ada tahap planning, mencakup kegiatan pendefinisian produk yang akan dikembangkan, perumusan tujuan, perkiraan kebutuhan dana, tenaga, dan perkiraan waktu, prosedur kerja dan bentuk partisipasi yang diperlukan selama penelitian, termasuk pengembangan dan perancangan uji kelayakan. Selanjutnya, tahap Develop Preliminary Form of Product, mencakup kegiatan pengembangan bentuk awal sebuah prototip atau produk model pembelajaran yang akan diuji cobakan, termasuk sarana atau fasilitas, bahan atau sumber belajar, instrumen penilaian, dan lain-lain yang diperlukan untuk uji coba produk. Yang keempat ialah tahap Main Product Revision, merupakan tahap penyempurnaan atau perbaikan prototip produk yang diuji cobakan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh produk yang lebih baik, yang disebut produk utama, yang siap diuji cobakan kembali pada skala yang lebih luas yang dikenal dengan istilah Main Field Testing. Selanjutnya ada tahap Operational Field Testing, merupakan kegiatan uji coba lapangan operasional atau dikenal dengan istilah uji empiris. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji validitas produk hipotesis. Selanjutnya ada tahap Final Revisi Produk, merupakan tahap revisi akhir terhadap produk atau model pembelajaran yang dihasilkan sehingga diperoleh produk atau model pembelajaran yang siap didiseminasikan dan diimplementasikan. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Natasha. Yang ketiga itu model Dig and Car, yang keempat model Camp, yang kelima model Azure, yang keenam model EDI, yang ketujuh model prosedur pengembangan sistem instruksional, yang kedelapan model pengembangan instruksional, yang kesembilan model 4D. Yang pertama itu model Define, Design, Develop, dan Disseminate. Yang ke-10 model Hanafi, model pembelajaran aktif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu desain model pembelajaran aktif pertama, yang kedua paradigma desain model pembelajaran aktif, yang ketiga implementasi model pembelajaran aktif. Di desain model dalam pengembangan bahan ajar, yang pertama itu model pengembangan instruksional. Pada dasarnya, model pengembangan instruksional sama dengan model pengembangan pembelajaran bahan ajar lainnya. Model pembelajaran instruksional dibangun berdasarkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ajar lainnya. Prosedur sederhana pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada tahap analisis. Tahap analisis ini pada umumnya adalah tahap awal untuk mengetahui perilaku siswa dalam penguasaan dan pemahaman materi yang akan diberikan. Yang kedua, tahap perancangan atau perencanaan. Perencanaan yang baik dapat menentukan keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga sering kita dengar istilah salah dalam merencanakan berarti telah merancang kegagalan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan perancangan merupakan suatu kegiatan yang sangat urgen dalam menentukan arah dan tujuan dalam kegiatan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, tahap pengembangan, di mana tahap pengembangan ini merupakan tahap inti dari tahap-tahap sebelumnya.
karena tahap ini merupakan tahap pengembangan yang diperlukan kerja keras dan perhatian lebih, di mana kerja keras yang telah dihasilkan diharapkan dapat menghasilkan produk pengembangan yang optimal, menarik, efisien, dan efektif. Yang keempat, ada tahap evaluasi dan revisi. Tahap evaluasi dan revisi ini dimaksudkan untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak. Reaksi yang diberikan pihak lain merupakan masukan berharga untuk memperbaiki bahan ajar. Sebagaimana telah dikemukakan, ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam mengevaluasi bahan ajar itu sendiri. Yang pertama, telaah ahli materi. Yang kedua, uji coba satu-satu. Yang ketiga, uji kelompok kecil. Yang keempat, uji lapangan. F. Aspek penting dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama, ada aspek penulisan bahan ajar. Berdasarkan Permendiknas nomor 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, aspek-aspek pengembangan bahan ajar, di mana aspek pengembangan bahan ajar ini penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai acuan yang digunakan oleh siswa dan pendidiknya. Bagi peserta didik, bahan ajar menjadi acuan yang diserap isinya sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi pendidik itu sendiri. Sedangkan bagi pendidik, bahan ajar ini menjadi acuan dalam menyampaikan keilmuannya. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Dalam pengembangan bahan ajar, penggunaan bahasa ini menjadi faktor yang penting. Kenapa? Karena penggunaan bahasa ini harus disusun secara sistematis, dan pemilihan kata serta penggunaan kalimat yang efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar itu sendiri. Yang keempat, perwajahan atau pengemasan, di mana perancangan atau penataan letak informasi dalam suatu halaman cetak serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Yang kelima, kelengkapan komponen, di mana komponen ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran, di mana sehingga pendidik ini dapat mengajar dan mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dalam buku atau bahan ajar. Dari materi-materi sebelumnya telah dapatlah solusi permasalahan pengembangan landasan bahan ajar itu sendiri, di mana perlu disusunnya rambu-rambu pemilihan dan pemanfaatan bahan ajar untuk membantu guru dapat memilih materi pembelajaran atau bahan ajar yang akan dimanfaatkan dengan tepat. Buku-buku teks pelajaran merupakan bahan ajar yang paling dominan dimiliki oleh sekolah tersebut. Jenis bahan ajar lainnya adalah buku referensi, diktat, dan modul. Buku referensi di sini menjadi acuan ilmiah yang berhubungan dengan pembelajaran maupun menjadi rujukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan. Modul-modul yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia merupakan bahan ajar dengan pendekatan yang lebih implementatif sehingga para siswa lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Terima kasih, sekian dari paparan video diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.